Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fa'ana biha bi'ulumi fid dharain amin. Sekarang kita akan melanjutkan tentang adwatul istifham ya. Di sini ada ayana. Ayana itu digunakan untuk mempertanyakan zaman yang mustakbal. Jadi mirip dengan mata, cuman kalau ayana ini perspektifnya adalah khusus untuk yang terjadi di masa depan. Macam itu ya. Contohnya yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Nanti itu kapan ada hari kiamat. Jadi ada kata nantinya. Berikutnya ada aina. Aina ini mempertanyakan tempat. Ada man. Man ini untuk yang berakal. Ma untuk yang tidak berakal. Ya. Kaifa menanyakan kondisi. Ana ini ada dua praktik. Bahkan tiga. Bisa bimakna kaifa, bisa bimakna min aina, bisa bimakna mata. Ya, jadi nanti tergantung dari rangkaian kata yang ada sehingga kita bisa mengidentifikasi makna yang tepat untuk ana ini. Contohnya anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha. Ini kaifa. Ya. Dalam contoh lain, ya Maryamu anna laki hadza. Ya. Dari mana ini? Ini min aina. Ada lagi kasus mata. Ana ya'udu talamid. Kapan murid-murid itu akan kembali? Ya, kapan murid-murid itu akan kembali? Nah, di sini praktik ana yang bermakna mata. Berikutnya ada kam. Kam ini menanyakan bilangan. Ya. Ada hamzah. Nah, hamzah ini bisa dua praktiknya. Bisa nanti tasawur, bisa nanti tasdik. Tasawur ini kalau menanyakan personal, ya kalau tasdik itu menanyakan relasi hukumnya. Contoh yang ma'rifatul mufrad atau untuk mencari tahu personal. Contohnya Muhammadun faza bil jaizah am Khalid, yang berhasil mendapatkan hadiah itu Muhammad atau Khalid. Ini mempertanyakan orangnya itu siapa. Ya. Itu contoh yang mufrad. Kalau kemudian contoh yang nisbah, ayah romul hayawan, apakah binatang itu bisa pikun? Ya, ini yang ditanyakan itu justifikasi hukumnya. Apakah itu bisa terjadi atau tidak? Jadi kalau tasdik itu kan jawabannya antara iya dan tidak. Tapi kalau tasawur itu berarti yang ditanyakan adalah berusaha menguak atau mencari tahu gambaran yang sedang dipertanyakan. Umpama orangnya atau pekerjaannya bisa. Contoh gini, Zaid telah pulang atau Amr. Apakah Zaid telah pulang atau Amr? Sama-sama pakai apakah. Tapi kan yang dijawab itu bukan iya dan tidak. Melainkan dijawab ya memilih salah satu dari dua pilihan yang ditawarkan. Ya bisa Zaid, bisa Amr. Itu contoh yang orang. Yang pekerjaan, Zaid makan atau minum? Apakah Zaid makan atau minum? Jawabannya ya antara makan dan minum, bukan iya dan tidak. Itu praktek dari tasawur. Jadi tinggal dikomparasikan dengan bahasa Indonesia, ya itu tidak susah. Berikutnya, jadi kalau dihitung semua ada sekitar 11 ya, yakni hal, ayun, mata, ayana, aina, man, ma, kaifa, ana, kam, dan hamzah. Disebutkan dalam nazomnya, dalam penggalannya, hal istifhamu hal, ayun, mata, ayana, aina, man, wa ma, kaifa, wa kaifa, ana, kam, wa hamzun ulima. Nah, wa hamzulit tasdiki wa tasawuri wa biladhi yalihi maknahu hari. Nah, jadi kita tahu dari mana hamzah itu nanti bisa tasawur dan tasdik, ya tergantung yang disertai oleh hamzah istifham itu apa, ya. Tergantung yang disertai itu apa. Apakah nanti dia arahnya ke tasdik atau arahnya ke tasawur, tergantung rangkaian kata yang ada. Nah, itu saya rasa sudah cukup jelas. Kita langsung beralih ke hal. Wahalitas dikin biaksi makhobar. Jadi hal ini dia itu fungsinya hanya tasdik saja. Perbedaannya dengan konsep istifham yang lain, yang dicari adalah tasawur, hal itu murni tasdik. Nah, yang memiliki dualitas praktik ada pada hamzah. Contoh dari hal-hal ya namu al-muhu, apakah otak itu tidur?
Jawabannya ya antara iya dan tidak, gitu kan. Hal hubbud dunya madhmum, mencintai dunia itu buruk atau tidak? Ya jawabannya ya antara iya dan tidak, semacam itu. Untuk tamarinnya saya skip. Nah, sekarang kita akan bahas tentang praktek istifham, ya, praktek istifham yang di sini sudah melenceng dari makna hakikinya, ya, kemudian menunjukkan makna yang lain. Jadi dari keterangan yang telah lewat, istifham itu adalah tolabil ilmi bisyai'in, mencari tahu sesuatu lam yakun makluman min qabliu. Enggak, yang sebelumnya enggak tahu diketahui, enggak diketahui sebelumnya. Cara cari tahunya apa? Biadatin khosotin, dengan piranti-piranti yang khusus. Namun kadang ada format kata yang berbentuk istifham, tapi yang dikehendaki bukan istifham. Contohnya halil madrasah mudir, apakah apakah sekolah ada kepala sekolahnya? Nah, di sini ya kita ya sudah tahu ya. Ya, kalau kasusnya sudah tahu ya, tapi nanti gimana jadinya pertanyaan semacam ini ya. Ini kan sebenarnya ada motif-motif tertentu ya, ada motif-motif tertentu yang secara format dia istifham namun maknanya adalah lain. Yang pertama adalah amar. Contohnya fahal antum muslimun, apakah kalian orang Islam? Ini sebenarnya bukan murni bertanya, tapi menyuruh atau memerintahkan mereka untuk masuk Islam. Jadi setelah semua kesimpulan, setelah semua keterangan yang didapatkan, apakah kalian akan Islam? Sebenarnya yang dikehendaki ya masuklah Islam. Udah dijelasin capek-capek. Ya, kayak istilahnya kalau bahasa orang sekarang gitu. Ya, fahal antum muslimun. Kalian paham nggak? Kayak gitu. Artinya ya paham gitu loh. Sudah saya jelasin capek-capek. Berikutnya ada istibto. Istibto itu menganggapnya terlalu lama. Kam intadzorna sudurahu. Kapan kita tunggu kemunculannya? Nah, ini kan kadang formatnya bertanya ya. Kapan sih? Kok nggak datang-datang? Nah, sebenarnya bukan murni untuk bertanya kapan datangnya, tapi menganggapnya terlalu lama. Ya, menganggapnya terlalu lama. Kapan kita berangkat? Nah, padahal sebenarnya tidak bermaksud bertanya, tapi komplain karena persiapannya terlalu lama. Ya, Akhi Fuad, nanti kalau sudah menikah yang sabar ya. Kalau cowok itu kan mau keluar cepet 5 menit nggak sampai 1 menit langsung sudah siap. Kalau antum sudah punya istri, ya itu prepare-nya lama, yang sabar. Ini bukan sekedar pengalaman pribadi yang saya lihat dari teman-teman. Ya, dulu ayah saya juga sama ibu saya semacam itu. Ayah saya sudah rapi di depan, ya nunggu ibu yang lama. At-takrir bahwa hamlul mukhatab ala ikrah bisyai'in. Ya, jadi membuat mukhatab itu mengakui, ya, mengakui. Umpama bertanya, ya bertanya kepada seorang murid gitu ya yang sudah mendapatkan apa namanya hadiah. Alasta antalladzi faza bil jaizah, kamu kan yang menang, yang dapat hadiah. Nah, ini takrir ini maksudnya adalah membuat si mukhatab ini mengakui sebuah hal yang memang sudah diketahui. Ya. Contohnya alam nasyrah laka sadrak, loh bukannya dada kamu sudah kami lapangkan. Ya. Itu jadi menuntut Nabi Muhammad untuk mengakui hal itu ya. Berikutnya ta'ajub, ya seolah-olah tanya padahal heran. Ya. Mali la aral hudhud. Loh, ada apa ini saya ini kenapa kok nggak melihat burung hudhud? Jadi kayak bertanya, yang salah itu apa dari saya? Kok saya tidak melihat burung hudhud? Itu takjub sebenarnya. Menunjukkan arti keheranan. Kemudian ada tahakum. Tahakum itu menghina, ya. Menghina, mengolok-olok. Nah, contohnya di sini qalu ya Syuaibu, kasusnya Nabi Syuaib ya. Nah, di sini seolah-olah mempertanyakan apakah
Nabi Syuaib ini memerintahkan untuk meninggalkan apa yang disembah oleh ayah mereka. Gitu. Kamu nyuruh kami untuk ninggalin sesembahan orang tua kami. Gayanya tanya, padahal menghina atau mengolok-olok Nabi Syuaib. Gitu ya. Ahadzalladzi yadhkuru al-sina ahadzalladzi yadhkuru ya al-sinatukum alihah alihah ya. Jadi formatnya itu dia bertanya, tapi sebenarnya di situ nilainya adalah sukhriyah, nilainya untuk menghina, untuk mengolok-olok ya, untuk mengolok-olok lawan bicaranya, ya nggak boleh. Kalau yang diolok-olok Nabi kan ya nggak boleh gitu. Cuman maksudnya di sini itu adalah praktik yang diaplikasikan oleh orang-orang yang tidak beriman ya. Mereka mengatakan semacam itu kepada Nabi ya, apa namanya Nabi Syuaib dalam contoh yang pertama tadi ya. Tahkir ahadzalladzi ba'atsallahu rasula. Apakah orang ini yang Allah jadikan utusan? Tahkir. Nah, jadi kalau istihza itu lebih kepada apa yang dikerjakan ya dalam contoh tadi. Kalau tahkir ini kepada personalnya, orangnya. Kemudian tanbih memperingatkan dari kesesatan. Fa'aina tadzabun. Kalian mau kemana? Gayanya tanya, tapi sebenarnya memperingatkan akan sebuah kesesatan. Berikutnya istibad, menganggapnya jauh. Ya. Anna lahumu dzikra faqad ja'ahum rasulun mubin. Tsumma tawallaw anhu wa qalu ma'alamu majnun. Jadi kok bisa ya istilahnya kalau ana itu kan kadang bisa berarti apa namanya semacam kaifa gitu kan ya. Jadi di sini tapi tujuannya istibad. Ya, tujuannya istibad, jauh sekali ya hal itu jauh sekali untuk terjadi. Ya, jauh sekali untuk terjadi. Yakni mereka memiliki kesadaran atau peringatan padahal Rasul telah datang kepada mereka. Jadi nggak ngefek gitu. Tarhib, takwif, menakut-nakuti. Alam nuhnikil awalin. Orang-orang kaum terdahulu kan sudah kami musnahkan. Nah, mungkin ingkar. Kayaknya tanya tapi ingkar. Ya. Contohnya, aswaita amro ustadzika. Autasi amro ustadzika. Apakah kamu mendurhakai perintah gurumu? Ini bukan bermaksud tanya, tapi mengingkari. Mengingkari harusnya kamu tidak melakukan itu. Ya. Jadi jangan begitu loh. Kamu mendurhakai, kamu tidak mematuhi ustadz. Kamu tidak mematuhi ustadz. Itu bukan karena dia tidak apa namanya tidak tahu, tapi si mutakalim mengatakan ini sebagai ingkar atas apa yang ia lakukan. Namanya ingkar taubih. Kemudian ada ingkar takdzib. Ingkar takdzib itu maksudnya apa yang dia katakan dianggap bohong. Ya. Contohnya afa asfakum rabbukum bil banin wa takhadha minal malaikati inatha. Ya. Apakah kalian katakan Tuhanmu itu mengambil anak laki-laki? Ya. Jadi yang kalian katakan itu adalah bohong. Itu maksud dari ingkar takdzib. Jadi ada amar, istita, takrir, ta'ajud, tahakum, tahkir, tanbih, istifat, tarhib, dan ingkar. Ingkarnya ada yang taubih dan ada yang takdzib. Disebutkan dalam baitnya, walafdus istifhami rubbama abar di amrin istibta ini takriri ta'ajubin tahakumin tahkiri tanbihin istibadini utarhibi ingkarizi taubihini utakdibi. Nah, itu baitnya. Kadang ya amr ini juga keluar dari maknanya hakiki menuju makna yang lain ya. Karena kita sudah pahami namanya amr itu kan tolabu ijadul fi'li minal a'la ilal adna. Jadi menuntut adanya pekerjaan dari orang yang levelnya lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah ala wajil isti'la wal ilzam, mengharuskan gitu ya. Nah,
Tapi nanti di antara ada makna yang lain adalah doa, karena doa itu telah berfi'li minal adna ilal a'la, menuntut sesuatu dari yang lebih rendah derajatnya kepada yang lebih tinggi. Memang tidak bisa diperbandingkan ya, karena Allah itu kan ya zat yang berbeda sama sekali dengan makhluk maha mulia. Dan difahami Tuhan itu maha tinggi, tinggi sekali. Bahwa Tuhan berada di sebuah tempat kalau semacam itu ya. Tuhan itu tinggi sekali. Nggak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Ini kan nanti tajimnya. Tajsim. Nah, iltimas. Telah berfini minan nadi lin nadi. Jadi dari orang yang sama derajatnya. Contohnya aktini kolaman, ambilin bolpen dong. Kalau di bahasa kita itu kan ya. Agak-agak inilah nggak memerintah, juga nggak lebay dalam mintanya. Tamani, formatnya amar tapi tujuannya tamani. Ya. Manakala perintahnya itu disampaikan kepada hal yang tidak berakal. Contohnya, ya komaru zur inal dholama. Ya. Inal dholama halaka. Wahai rembulan, berkunjunglah karena kegelapan itu menghalangimu. Ya. Karena kegelapan itu menghalangimu. Ya kayak lagu yang lagi viral itu. Malam apa? Bantu aku. Malamnya disuruh-suruh. Tapi kan ya itu formatnya memang amr ya, formatnya amr memang. Tapi formatnya perintah tapi yang dikehendaki itu lain. Contoh lagi faya mau tuzur inal hayata zamima, wahai kematian berkunjunglah karena kehidupan itu adalah hina. Jadi ada kata-kata zur. Wahai nafsu jiddi inna dahraka hazil. Wahai jiwa, wahai diri bersungguh-sungguhlah karena masamu hendak habis atau hendak pergi. Berikutnya an-nushu wal irsyad. Jadi formatnya amr tapi apa namanya? Memberikan petunjuk atau nasihat. Ya. Contohnya alim mima alamakallah. Ajarkanlah apa yang Allah ajarkan kepadamu. Ini memberikan petunjuk, memberikan nasihat. Ya. Ahsin ilan nasi tas tak bidu kulubahum, berbaiklah pada manusia, niscaya kamu akan hambakan, kamu akan tundukkan hati mereka. Ya, fatolama stab adal insana ihsanu, karena yang bisa untuk memperbudak manusia itu adalah kebaikan. Ya. Dalam sebuah kitab itu dikatakan jubilatin nufusu liman asana ilaiha. Jiwa-jiwa manusia atau jiwa apapun di sana itu akan cenderung berterima kasih atau terikat bagi orang yang berbuat baik padanya. Kalau ada orang baik sama kita, kita bawaan itu ingin merespon, hati kita terikat ya sebagai bentuk rasa terima kasih. Ya, emang gitu kan, man la yashkurillah, man la yashkurin nasa la yashkurullah, ya la yashkurullah, man la yashkurin nasa la yashkurullah. Man lam pakai lam singkat saya itu, man lam yashkurillah, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah, lam yashkurillah. Wallahu alam au kama qol, lupa itu hadis ya, ada hadisnya. Ibahah. Jadi formatnya perintah tapi sebenarnya ibahah. Contoh mudahnya ya umpama kalau lagi di sekolah waktu jam pelajaran kan nggak boleh tidur ya. Kemudian setelah istirahat Pak Guru yang ngomong, udah istirahat sana tidur sana atau sana main bola di lapangan sana. Itu tujuannya bukan perintah, maksudnya memberikan keperbolehan yang sebelumnya itu dilarang. Sebelumnya nggak boleh, kemudian dia gunakan format perintah untuk menunjukkan itu nilainya adalah boleh dilakukan. Berikutnya tahdid. Tahdid ini ya
memotivasi lah ya. Hadza yakunu hinama ya'muru al-mutakallim bi syai'in. Bukan memotivasi, apa namanya? Menakut-nakuti, benar, menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti. Umpama mutakalim memerintahkan sesuatu yang mutakalim sendiri nggak suka akan hal itu, nggak meridhoinya. Umpama ada seseorang yang berkata pada anaknya yang suka bolos, ya waduh tarkal madrasah, suka bolos gitu ya. Utsrukha wasataro, udah nggak usah ke sekolah, ntar kamu juga tahu sendiri gimana. Ini jadi perintah tapi memerintahkan dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Contohnya dalam Al-Quran kan semacam apa itu yang Bawang sya'afal yu'mi wa mang sya'afal wakfur. Yang mau ya berimanlah, yang nggak mau ya kafirlah. Itu bukan berarti di situ Allah memerintahkan untuk kafir, tapi maksudnya adalah Allah itu menakut-nakuti. Ayo coba aja kamu berani kafir, neraka, nah, semacam itu. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Nah ini, kerjakanlah apa yang kamu inginkan, terserah dah, terserah. Allah tahu kok apa yang kalian kerjakan. Nah, itu. Ya ada ultimatumnya. Berikutnya takjiz, ya takjiz. Takjiz ini tolabul mukhatab ya'malu la yaqwa alaihi bi'amalin la yaqwa alaihi. Jadi meminta mukhatab untuk mengerjakan sesuatu yang mukhatab sendiri nggak mampu mengerjakannya. Idharul li dha'fihi wa ajzihi, karena menampilkan kelemahan dan ketidakmampuannya. Wa hadza yakunu fi tahaddi. Ini terjadi manakala si mukhatabnya ini memberikan perlawanan kepada si mutakalim. Contohnya sebagai firman Allah, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Contohnya umpama audiensnya nggak terima dengan apa yang dibawa oleh Rasul kan gitu ya. Akhirnya makanya ditantang, "Fa'tu bi surah." Ya udah, coba buatlah surat. Ini bukan benar-benar perintah ya. Jadi itu tujuannya takjiz, memerintahkan sesuatu mereka nggak akan bisa. Jadi untuk menampilkan atau menilai mereka sebagai makhluk yang lemah. Ya, menilai mereka sebagai makhluk yang lemah. Berikutnya ada at-tasfiyah. Ya, tasfiyah itu wa ya takunu fi maqamin yutawahamu fi ana ada syai'in arjahu minal akhar. Yakni praktik dalam sebuah tuntutan kondisi kalam yang di sana dipersepsikan adanya salah satu dari dua hal yang lebih dominan atas yang lain. Contohnya dalam firman Allah, "Qul anfiqu tau'an aw karhan lan yataqabbala minkum." Jadi kalian berinfaklah, baik kalian sebagai bentuk ketaatan atau terpaksa, nggak akan diterima dari kalian. Ini kan khitabnya kepada orang-orang yang memang amal infaknya tertolak. Ya, perintah di sini itu bukan berarti memang merintah untuk hal itu supaya terjadi, tapi artinya taswiyah ya kalian mengerjakan itu sebagai ketaatan atau karena keterpaksaan hukumnya sama, nggak akan diterima dari kalian. Berikutnya ada doa, ada iltimas. Ya, ini kesimpulannya ya. Jadi kalau disimpulkan makna-makna amar yang sudah keluar dari makna hakikinya ada doa, iltimas, tamani, anushu, ibahah, tahdid, takjiz, dan juga taswiyah. Itu sekelas tentang pembahasan dari amar ya. Sekarang kita akan beralih ke pembahasan nahi yang sudah keluar dari makna hakikinya. Arafna fi ma madha ana nahya wa talabul kafi anil fi'li ala wajhil isti'la wal ilzam. Ya, kita sudah tahu sebelumnya bahwasannya yang namanya nahi itu adalah meminta untuk meninggalkan suatu hal dengan memposisikan diri lebih tinggi dan sebagai sebuah keharusan. Makna lainnya ada doa, sama persis ya. An-nushu wal irsyad, iltimas, tamani, ya sama maknanya. Kemudian di sini ada taubih mengolok-ngolok. Ya. La tanda an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Kamu jangan ngelarang orang melakukan sebuah
sepak terjang, tapi kamu juga melakukannya sendiri. Kamu ngelarang si A begini dan begitu, tapi kamu juga ngelakuin. Taubih, mengolok-olok, tahkir, ya. Tujuannya memang untuk merendahkan si mukhotob. Ya, tujuannya untuk merendahkan si mukhotob. Contohnya la ta'ridna li Ja'far mutasyabih. Kamu jangan berpaling pada Ja'far. Kamu jangan berpaling pada Ja'far. Tapi ucapan ini ditujukan untuk melakukan penghinaan kepada mukhotob. Ya. Berikutnya ta'is, membuat putus asa. Ya, membuat putus asa. La tatma' fi tasjilil hadaf. Jangan berharap, ya, jangan berharap untuk bisa mencapai tujuan. Ini untuk jadi praktik penggunaan fi'il nahi ini supaya si mukhatabnya itu putus asa. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian nggak usah buat-buat alasan. Nah, ini kan memberikan larangan ya. Memberikan larangan. Kalian jangan buat-buat alasan. Ya. Kalian telah kafir setelah kalian pernah beriman. Waliyadzubillah ya. Jadi jawabnya untuk nahi ada doa, an-nusu, iltimas, tamani, taubih, tahkir, dan juga ta'is. Berikutnya huruf-huruf nida pengacu kepada maknanya hakiki. Ya. Maaf, sudah keluar nida memanggil, sudah keluar dari makna hakikinya. Ya. Karena kan artinya nida itu meminta mukhotob supaya menghadap, supaya merespon si mutakalim. Kan begitu. Nah, nanti ini ada praktik sudah keluar dari fungsinya yang demikian, sudah tidak lagi berfungsi semacam itu. Di antaranya ta'ajub, ya. Contohnya ya lanuril qamar, ya lanuril qamar, wahai cahaya rembulan. Nah, sejak kapan cahaya rembulan bisa dipanggil? Nah, ini kan berarti praktik yang dipraktekkan di sana itu adalah termasuk untuk ta'ajub, menunjukkan nilai keheranan pada bulan. Nutbah itu mengeluh. Wajironi, ya. Aduh tetangga-tetanggaku. Ya. Aduh tetangga-tetanggaku. Istighosah minta tolong. Ya lallahi lil muslimin, ya lallahi lil muslimin. Ya Allah, tolonglah orang-orang muslim. Atau kadang kan kita dalam bahasa Indonesia kalau lagi susah, ya Rob, ya Allah, ya Robbi. Ya, semoga bukan kadang-kadang begitu terus. Jangan sampai ketika kesulitan malah mengumpat ya. Sudah kesulitan bukannya sabar biar dapat pahala malah mengumpat. Jadi pahala sabarnya hilang nanti. Ikhtisos ya, menunjukkan arti keterkhususan. Bijtihadikum ayuhatolabatu yufadul ilmu. Dengan kerajinan kalian wahai para pelajar, ilmu bisa dijaga. Ini sudah bergeser dari arti nida. Wakot caci amun wanahyun wanita fi ghairi maknahu li amrin kusida. Karena faktor-faktor yang lain ya, karena ya, dengan tujuan untuk menampilkan makna yang lain. Nah, nantinya ada kalam khobari yang dia itu digunakan untuk tolab, atau mudahnya ada khobar yang ditempatkan pada posisi insya. Format kalimahnya adalah kalam khobari, tapi digunakan untuk kalam insya'i. Ya, contohnya yang pertama tafa'ulil mukhotob, mengharapkan kebaikan pada mukhotob, bihusulil murad. Apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki itu bisa tercapai. Contohnya ada seorang pelajar ya yang menjadi kawanmu, yang dia hendak masuk dunia kepenulisan, ya dia hendak masuk ke dunia kepenulisan, kita doakan wafaqakallah, ya wafaqakallah. Ini kan formatnya adalah format khobari, tapi yang dikehendaki itu insya'i. Ya, semoga Allah memberikan taufik padamu. Terbukti jawabannya juga Allahumma wafaqaka ya akhi. Ya Allah, semoga Allah memberimu, ya Allah semoga Allah memberimu taufik. Idharul hirsi,
ala wuqu'i syai'i, menunjukkan kita mengharapkan sesuatu. Sahaulaulana amral khuruji min ardidiki wang dongki. Ya. Semoga di sini kalau secara format kan Allah telah memudahkan. Ya, Allah telah memudahkan. Tapi yang dikehendaki semoga Allah menolong kita, mempermudah kita untuk mencari jalan keluar dari di daerah yang susah dan sempit. Di daerah yang susah dan sempit atau sulit, apa namanya? Sulit dan sempit. Gaya elit ibadah sulit. Sulit dan sempit. Saya lanjutkan lagi. Kemudian adalah hamlul mukhatab alal matlub bi altafi wajhin. Jadi mengarahkan mukhatab atas hal yang diinginkan tapi dengan cara yang paling lembut, ya. Ka'ayyakula laka man la tuhibbu takdzibu takdzibahu. Umpama di sini ada seseorang yang tidak suka kau bohongi. Ya, kau nggak suka kalau membohonginya, dia berkata umpama taktina godan, ya, akan datang besok. Nah, jadi lafaz yang semacam ini, ya lafaz yang semacam ini dia itu untuk memerintah kepada lawan bicaranya. Kamu besok datang. Kamu besok datang. Ini kan formatnya adalah format khobari, memberikan kabar berita, tapi yang dikehendaki adalah perintah di sana. Jadi besok datang. Jadi kamu besok datang. Berikutnya ta'adub ma'al mukhatab idza kana adhiwal qadri. Ya, jadi untuk sebagai bentuk etika kepada mukhatab. Kalau mukhatabnya orang mulia, ambil mukminin yakti hajati. Ambil mukminina yakti hajati. Maksudnya wahai ambil mukminin, tunaikanlah hajatku. Nah, jadi di sini menggunakan format khobari, ambil mukmin, ambil mukminin, apa namanya, menunaikan hajatku. Yang dikehendaki adalah wahai amil mukminin, tunaikan hajatku. Berikutnya ada tafaul. Ya, tafaul berharap mukhatab bihulusya idharul hirsi. Ini kan kesimpulannya ya. Kemudian halul mukhatab alal matlub, mengarahkan mukhatab atas hal yang diinginkan bi altafi wajhin, dengan metode yang paling mudah. Yang terakhir ta'adub ma'al mukhatab, beretika kepada lawan bicara. Ya, lawan bicara umpama orang mulia. Ya, wasifatul akbari ta'tili tolab li fa'lin aw hilsin wa hamlin wa adab. Nah, itu jadi motif-motif menggunakan jumlah khobariyah tapi maknanya terdapat tolab. Tamarin tatbikiyah saya skip. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan al-fasl wal wasl. Nah, ini pembahasan yang sebenarnya nggak susah. Sebenarnya nggak susah. Ini kaitannya dengan, kalau dalam bahasa Indonesia itu semacam titik. Kapan kita harus memberi titik, apa namanya, memutus pembicaraan dari satu tema ke tema yang lain, atau ganti paragraf lah, kalau dalam praktek mudahnya itu ganti paragraf. Al-faslu tarki atfi jumlatin atas mimba di ukhra. Jadi yang namanya fasal itu adalah tidak mengatofkan antara satu jumlah dengan jumlah yang lain. Nah, kalau wasal ya sebaliknya, afu jumlatin ala ukhra bil wawi khosotan, menghubungkan antara satu jumlah dengan jumlah yang lain dengan wawu. Disebutkan tarifnya wasal aksu waslin qad sabat. Jadi fasal adalah kebalikan dari fasal. Fasal kebalikan dari fasal, fasal kebalikan dari wasal. Yang definisi fasal tidak menghubungkan dengan wawu ataf antar jumlah. Berarti ya definisi wasal adalah menghubungkan dengan harf ataf wawu antar jumlah. Mawadiul fasal, kapan kita praktekkan fasal? Ya. Kapan kita aplikasikan yang namanya fasal? Hadzal faslul ladzi arafna. Ya, jadi kan fasal kita sudah tahu tidak mengatofkan antar jumlah. Nah, ini ada pada 6 praktek. Jadi fasal ini ada pada 6 praktek. Apa saja? Ya, apa sajakah
praktek dari fasal ini, ya. Yang pertama, idza kana bainal jumlataini itihatan. Ketika ada antar dua jumlah itu kesatuan yang sempurna. Maksudnya kesatuan yang sempurna itu apa? Di sini kesatuan yang sempurna itu dinamakan dengan kamalul ittisal. Nah, praktek kamalul ittisal itu bagaimana? Ya, yang pertama adalah ketika jumlah saniyah, jumlah yang kedua itu sebagai penegasan dari jumlah yang pertama. Sebagai taukid, kalau dalam ilmu nahunya itu taukid yang tawabi itu. Nah, jadi jumlah yang kedua itu penegasan dari jumlah yang pertama, disebut itihatam atau kamalul itisol. Karena jumlah yang kedua itu ya isi dari jumlah yang pertama, ya sama aja gitu loh. Secara konten makna, acuan artinya itu sama. Yang kedua, ketika jumlah yang kedua itu badal dari jumlah yang pertama, ya isinya itu juga. Yang ketiga, jumlah yang kedua adalah bayan untuk jumlah yang pertama. Jadi bisa badal, bisa bayan, bisa taukid yang isinya memanglah sama. Di sana tidak menggunakan wawu atof. Yang kedua, kapan fasal, kapan tidak menggunakan wawu, yakni manakala jumlah kedua merupakan jawab dari soal yang dipersepsikan yang muncul dari jumlah yang pertama. Jadi jumlah pertama ini seolah-olah akan memunculkan pertanyaan yang nantinya akan direspon oleh jumlah yang kedua. Ya. Mirip dengan praktik khuruj dari apa itu kemarin pembahasan kalam khobari itu ya, kalam khobari kan. Nah, jadi ada soal yang mukodar. Nah, praktek seperti ini disebut kamalul itisol karena jumlah kedua itu sebagai respon dari pertanyaan yang dimunculkan disebabkan jumlah yang pertama. Yang kedua jumlah itu memang beda hukumnya. Yang ketiga praktek yang ketiga melakukan fasal umpama jumlah pertama dan jumlah kedua itu memang tidak berhubungan. Ya kalau nggak berhubungan untuk apa dihubungkan dengan wawu atof? Ya nggak nyambung. Dinamakan atawasud baina kamalul ittisal wa kamalul inqita. Menengah-nengahi antara kamalul ittisal dan kamalul inqita. Kalau dibilang kamalul ittisal juga enggak, dibilang kamalul inqita juga enggak. Praktik yang keempat dari fasal itu adalah ketika dua jumlah itu beda dari sisi khobar dan insya-nya. Umpama satunya bilang Zaid telah berdiri dan kamu pukullah si Zaid. Enggak pakai dan ya karena memang satunya khobar, satunya insya. Pukullah Amr, pertama umpama perintah gitu ya. Pukullah Amr, ya. Kemudian dilanjutkan Zaid telah berdiri. Ya emang nggak nyambung, kamalul inqita. Jadi nggak perlu dihubungkan dengan wawu. Yang kelima, ya. Idza lam yakun bainal jumlataini ayah munasabah. Yusama kalam inqita. Antara dua jumlah itu tidak ada titik temunya. Yang keenam, atof antar dua jumlah itu justru menimbulkan persepsi yang berbeda. Ini praktek-praktek fasal. Mari dirinci. Yang pertama adalah praktik di mana wajib fasal di antara dua jumlah. Kalau yang kedua taukid dari yang pertama, badal atau atof bayan. Contohnya, dalikal kitabu la roiba fi, ya, dalikal kitabu dan la roiba fi. Ini ada dua jumlah. Dalikal kitabu itu jumlah, la roiba fi juga jumlah. Dalikal kitabu, ya, dalikal kitabu di sini diputus dengan keterangan la roiba fi. Kenapa? Karena la roiba fi ini adalah penegasan dari kata dalikal kitabu. Adalah taukidnya. Itu adalah Alkitab. Ditaukidkan tidak ada keraguan dalam Alkitab itu. Nah. Berikutnya dalam surah Al-Luqman, ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra, ya, waqra. Jadi di sini ada kaan yang terulang kan gitu ya, satunya ka'an, satunya ka'an.
Tapi lam yasma'ha ini kan sudah jumlah, dilanjutkan dengan jumlah yang lain, namun tidak dihubungkan dengan wawu athof. Ka'anna fi udhunaihi waqra. Diputus dengan ka'alam yasma'ha. Ya. Berikutnya lagi inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami bersama kalian, kami hanyalah berolok-olok saja. Ya. Ini tidak disambung dengan wawu karena inna ma'nahnu mustahzi'un itu sebagai penegasan dari inna ma'akum. Ya, bukti kalau kami bersama kalian itu apa? Ya kami hanya berolok-olok saja. Ya. Berikutnya kita lanjutkan. Ya, pada langsung di sini disebutkan baitnya ya. Fafsil lada taukidi wal ibdali linuktatin, pisahlah apa namanya dua jumlah tidak dihubungkan dengan wawu athof manakala kau praktekkan taukid atau badal. Yang kedua yang wajib fasal memisah manakala di sana itu antara dua jumlahnya ya, di antara dua jumlahnya seolah-olah ada soal muqaddar. Yang soal muqaddar ini muncul dari jumlah yang pertama. Contohnya fa'aujasa minhum khifatan qalu la takhaf. Nah, qalu la takhaf, qalu la takhaf. Ini dipisah dengan fa'aujasa minhum khifah. Kenapa dipisah? Ya, karena ketika mendengar fa'aujasa minhum khifah, mereka akan bertanya-tanya, loh, kenapa kok di sana apa namanya dikatakan fa'aujasa minhum khifah? Dijawab, ya jangan takut. Karena kan ketika ya di sana terdapat kabar, terdapat berita mengenai apa namanya? Terdapat sebuah hiruk pikuk kan gitu ya. Di sana itu ada yang namanya kekhawatiran. Dia ada merasa ketakutan, ya. Dia merasa ketakutan. Kemudian timbul pertanyaan, loh, kenapa takut? Ya, kenapa takut gitu? Ya, dijawab qalu la takhaf. Sebenarnya begini ya, sebenarnya jadi kan yang dipisah ini yang pertama, ya, ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Jadi timbul kekhawatiran dalam hati mereka. Ya, timbul kekhawatiran dalam hati mereka sehingga timbul pertanyaan, loh kenapa kok harus khawatir? Ya dijawab, direspon. Ya nggak perlu takut sebenarnya gitu ya. Qalu la takhaf. Madza qalu lahu hina ma ra'auhu qad ahassa minhum khaufan. Kan makanya akan timbul pertanyaan. Lah terus kita harus bilang apa kalau mereka terlanjur khawatir? Kita harus bilang apa kalau mereka terlanjur panik gitu kan? Jadi sebelumnya dibilangin wah mereka kayaknya panik deh. Akhirnya timbul pertanyaan, kok mereka panik terus kita harus bilang apa sama mereka? Ya katakan la takhaf, jangan takut kayak gitu. Nah, makanya ini disebutkan dalam baitnya waniyati soal karena ada pertanyaan yang disimpan. Berikutnya praktik yang ketiga yang memisah antara dua jumlah adalah ketika di sana itu ada mustirakil jumlataini fil hukmi. Hukum antara dua jumlah itu tidak sama. Contohnya pada lafaz wa idza qalau ila syayatinihim qalu innama ma'akum qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Nah, Allahu yastahzi'u bihim ini dengan innama nahnu mustahzi'un atau innama ma'akum itu hukumnya berbeda karena Allah yastahzi'u bihim ini bukan merupakan ucapan dari orang-orang kafir, sudah ganti tema. Ketika dikatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami bersama kalian, kami hanya berolok-olok, direspon Allahu yastahzi'u bihim, Allah lah
yang mengolok-olok mereka. Kalau dikasih wawu atof, nanti pemahamannya seolah-olah Allah yastahzi'u bihim ini termasuk ucapan mereka juga. Gitu. Nah, ini dikatakan wa adami tasyriki fi hukmin jaro, ya. Tidak ada kesamaan dalam hukumnya. Praktek yang keempat yang melakukan praktek fasal adalah kalau salah satunya khobar, satunya insya. Contohnya waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Berbuat adillah, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Aksi itu ini insya karena dia perintah innallaha yuhibbul muqsitin. Ini kalam khobari, ya kan, berisikan isimnya inna dan khobarnya inna. Termasuk lagi ucapan Abu Bakar di awal khutbah, ya. Ayuhan nas ini walaitu alaikum walastu bi khairikum. Nah, kenapa di sini beliau katakan ayuhan nasu ini walaitu alaikum? Kenapa di situ dipisah? Ya. Karena ayuhan nasu itu insya memanggil nidak, ya, memanggil manusia. Ini walaitu alaikum itu khobari. Awiktilafin tolaban wa khobaro. Atau beda konsep, satunya tolabi, satunya khobari. Berikutnya yang kelima, memfasal dua jumlah, yang manakala di sana tidak ada titik temunya. Ya. Umpama hujan turun dan Said pendek. Urusannya apa? Kalau pakai dan kan nggak nyambung. Mending nggak usah kasih dan. Ya hujan turun, Said pendek. Hujan turun, Said pendek. Ya sudah beda tema pembahasan. Sudah beda tema pembahasan. Wa fakti jami'in. Ya fakti jami'in. Yang keenam, melakukan fasal. Karena kalau diatofkan, menimbulkan persepsi yang berbeda. Contohnya, watadhunnu Salma anni abghi biha badala. Ya. Aroha fi dhalali tahimu. Aku menyangka, Salma menyangka bahwasanya aku akan mencari ganti untuknya. Aku akan mencari ganti untuknya. Aku melihatnya berada dalam kesesatan. Nah, di sini aroha, kalau dikasih wawu, seolah-olah aroha ini adalah persepsinya Salma. Seolah-olah persepsinya Salma. Padahal di sini bukan persepsi Salma, tapi ini adalah ucapan dari si mutakalim sendiri. Karena Salma mengira aku telah mencuranginya, aku telah mencari gantinya. Kalau dikasih wawu atof dan Salma mengira aku melihatnya berada di kesalahan yang padahal enggak. Ya, padahal yang dikehendaki aroha fidulahi tahimu ini ya ucapan dari si syair sendiri, bukan dari persepsinya si Salma. Bama ihami adfi siwal maksudi fil kalami. Bama ihami adfin siwal maksudi fil kalami. Ya, itu praktek-praktek fasal, ya, praktek-praktek fasal. Yang kalau dikumpulkan tadi yang pertama karena itihadu tam sangat itihad atam sangat persis ya antara pertama dan kedua karena praktek taukid atof ataupun badal. Yang kedua, jumlah kedua jawab dari soal yang muqaddar. Yang ketiga, tidak adanya kesamaan dalam hukum. Yang keempat, satunya khobari, satunya insya'i. Yang kelima, tidak ada titik temunya. Yang keenam, atof antar jumlah menimbulkan persepsi yang salah. Fafsil ada tauqid diwal ibdali ninuktatin wa niyati su'ali wa adami tasyiki fi hukmin jaro awih tilafin tolaban wa khobaro wa faktu jam'in wa ma'ihami wa fakti jam'in wa ma'ihami adfin siwal maksudi fil kalami. Nah, itu pelajaran kita atau kajian kita tepatnya di siang hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok mawadi'ul wasl ya. Naktafi bihadzal qadar, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.